Saya percaya pada pagi hari ini ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Mari kita buka hati kita. Mari kita haus akan Tuhan, haus akan firman-Nya, karena hanya orang yang memiliki kehausan yang akan mendapatkan banyak dari Tuhan. Kalau saudara haus, saudara lapar, saudara akan makan lebih banyak ketimbang orang yang tidak merasakan haus sama sekali, yang tidak merasakan lapar. Jadi ada sebuah rahasia untuk saudara makan dengan kenyang, yaitu kalau saudara antusias, saudara haus, ingin tahu, ingin mengerti, dan saudara memfokuskan hati, membuka hati, pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat sebuah tema yang sepanjang minggu ini ada di dalam 4M ibadah keluarga, dan saya coba membagikan sebagian kecilnya, saudara. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kristus adalah hidup kita. Katakan bersama, Kristus adalah hidup kita. Kita baca firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat yang keempat berkata demikian: apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi saudara, kita baca bersama, 2, 3. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam ayat ini kita lihat sebuah pernyataan yang begitu tegas bahwa bagi setiap orang percaya, hidupnya yang sekarang bukan dia lagi, tetapi Yesuslah yang menjadi kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kita seringkali bergumul dengan hidup kita, dengan diri kita. Apalagi kalau kita menghadapi berbagai masalah, kita direndahkan, seolah-olah kita menjadi begitu rendah. Ketika menghadapi tantangan persoalan yang begitu berat, kita merasa ini di luar kesanggupan saya. Hidup saya tidak mampu. Lalu kemudian kita juga seringkali mencari atau mencoba menaikkan keberhargaan diri kita begitu rupa dengan mengharapkan pujian, dengan mengharapkan respek. Karena kita masih hidup dalam hidup kita. Kita masih melihat hidup kita adalah diri kita. Kita masih merasa perlu untuk menaikkan, untuk memberi nilai, menambah poin pada hidup kita. Oleh sebab itu ada orang tua kalau anaknya kurang berhasil, dia merasa hidupnya turun harga. Atau dalam karir dia kurang berhasil, dia mengukur keberhasilan atau kegagalannya dengan kemampuan dirinya. Dan tidak jarang ada orang yang mulai merasa memang kayaknya saya diciptakan, ditakdirkan sebagai pecundang atau sebagai orang gagal. Nah, saudara, pada pagi hari ini firman Allah memberitahu bahwa sejak kita bertobat, maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Yesuslah hidup kita. Coba saudara lihat kiri kanan, jangan hanya lihat manusianya, tapi lihat Yesus di dalam dia. Haleluya. Nah, saudara, timbul pertanyaan, beberapa pertanyaan. Yang pertama, saudara, yang pertama, kalau begitu di mana hidup kita yang lama, saudara? Kita harus mengerti konsep ini. Di mana hidup kita yang lama? Hidup yang lama kita sejak kita bertobat itu sudah disalibkan, sudah mati,
sudah dikuburkan bersama Kristus pada waktu kita bertobat dan menerima Dia. Saya bilang amin. Bagi Tuhan, bagi Yesus, Dia sudah mematikan kita waktu Dia disalib. Waktu Dia dikuburkan, Dia sudah menguburkan kita. Oleh sebab itu Galati 2 ayat 19 berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Karena melanggar hukum Taurat harus mati, saudara. Ya, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Di satu sisi dikatakan sudah mati, sudah disalibkan. Tapi kemudian ada supaya aku hidup. Ada sebuah persyaratan penting, kalau kita nggak mati, maka kita nggak hidup. Nah, saudara, jadi hidup kita yang lama secara hukum, apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, itu mengalmarhumkan kita. Kita sudah almarhum, sudah mati. Ya, saya bilang amin. Bisa nangkap maksudnya? Bilang kiri kanan, kamu yang dulu sudah almarhumah. Yang kelihatan itu cuma casing doang. Ayo kita sadar bahwa waktu Yesus disalib, waktu kita bertobat terima Dia, telah terjadi pergeseran. Hidup kita yang lama sudah digeser, sudah dialmarhumkan, sudah jadi jenazah. Yang ada di kita saat ini adalah hidupnya Yesus. Roma pasal 6 ayat 3. Sebab ada banyak anak Tuhan amnesia rohani. Dia terus balik pada dirinya yang lama. Dia terus melihat dirinya yang bangkit, yang bereaksi dirinya. Nanti kita belajar. Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Pada waktu kita dibaptis, kita disatukan dengan Kristus. Itu berarti kita disatukan dengan Yesus juga pada waktu Yesus mati di salib. Kematian Yesus adalah kematian kita. Di hadapan Allah itu sudah terjadi. Begitu kita percaya, kita terima Yesus, tidak dapat tidak, hidup kita yang lama digantikan oleh hidup Yesus. Haleluya. Tetapi kenapa banyak anak Tuhan tidak dapat mengekspresikan hidup yang demikian berharga? Karena amnesia. Dia lupa identitasnya. Bagaimana? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hidup Yesus bisa menjadi hidup baru kita? Pada waktu kita bertobat menerima Yesus, bukan hanya kematian Yesus yang diberlakukan kepada kita, tetapi juga kebangkitan Yesus diberlakukan kepada kita. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Katakan bersama, hidup yang baru. Ya. Jadi pada waktu kita bertobat, kita juga dibangkitkan. Jadi Yesus bangkit, itu adalah kebangkitan orang yang percaya. Tapi dia bukan bangkit dengan hidup yang lama bangkit meneh, bukan. Bukan hidup yang sebelumnya yang bangkit, tetapi dia bangkit dengan hidup yang disusupkan baru, hidup yang dimasukkan, hidup yang diterima, hidup baru, yaitu hidup Yesus sendiri. Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya
bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Haleluya. Katakan lagi, diriku yang lama sudah mati. Nah, begitu banyak orang Kristen mengira dia masih diri yang lama. Dia tertipu. Galati 3 ayat 27 kita baca bersama. 2, 3. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Telah. Setiap orang yang sudah terima Yesus Kristus, dia sekarang makainya, dia mengenakan, yang dia kenakan adalah Kristus. Di dalam manusia batinianya yang dia pakai adalah Kristus. Hanya saja banyak anak Tuhan belum mengaktifasi, belum memberdayakan. Ya. Sekali lagi, kalau kita benar-benar sudah bertobat lahir baru, di dalammu itu hidupnya baru. Di dalammu hidup itu adalah Kristus. Yang sekarang hidup dalam dirimu adalah Kristus. Luar biasa. Haleluya. Mari kita lihat seperti apakah hidup Kristus yang menjadi hidup kita sekarang ini. Yang pertama, saudara, itu adalah hidup yang menghidupkan seluruh aspek hidup kita. Seharusnya seperti itu. Galati 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Katakan, Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, sampai fisik ya, daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupnya secara daging, dia mengandalkan, mengimani Kristus yang ada dalam dirinya sebagai kehidupannya. Haleluya. Oleh sebab itu Roma 8 ayat 11 berkata, dan jika roh dia, jadi Yesus yang bangkit itu rohnya yang masuk di kita, rohnya itulah yang menjadi kehidupan baru kita saat ini, ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kita lihat hidup baru kita, Yesus yang adalah hidup di dalam kita yang menjadi kehidupan kita saat ini. Bahkan dia bisa memperalat, menggerakkan, menjadikan tubuh kita alat-alat kebenaran. Dalam Roma pasal 6, mulai dari ayat 12 dan seterusnya, pergunakanlah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Saudara, kita bisa bayangkan, saudara, Yesus di dalam diri kita itu bisa terekspresi keluar sampai ke tubuh kita kalau kita ngerti bagaimana memberdayakan kehidupan baru itu, saudara. Kenapa kita seringkali menjadi begitu lemah, gampang terpukul, gampang khawatir? Karena kita masih balik ke gaya hidup lama, gaya doang. Hidup lama kita itu sudah nggak ada. Yang ada itu adalah rekaman saja, karena otak kita, bagian tubuh lama ini, casing lama, otak kita itu masih otak lama. Otak lama itu netral. Apa yang masih tersimpan di sana dia garap, dia operasikan. Oleh sebab itu orang yang nggak ngapa-ngapain otaknya, nggak mau diubah, nggak ada usaha merenungkan firman, dia nggak akan bakalan berubah. Otaknya akan menjerat dirinya dengan gaya hidup lama, dengan kebiasaan-kebiasaan lama, kecenderungan-kecenderungan lama. Saudara, kalau potong kepala ayam mendadak, dia masih bisa terbang.
Secara medis ayamnya udah mati, tetapi gayanya masih ada. Gaya yang tersimpan di tubuhnya. Apalagi kecoa bisa 3 hari. Nah, ada banyak orang Kristen, dia lebih hebat dari kecoa. Dia bisa 40 tahun jadi orang Kristen, ya, tapi gaya hidup lamanya yang otomatis, yang terbawa itu masih dipakai. Kenapa? Nggak ngapa-apain di otak. Itu masih terekam. Dan memang di tubuh ini ada rekamannya. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara. Hidup Yesus itu di dalam kita menjadi hidup baru, dia bisa menggerakkan, mengaktifkan seluruh aspek hidup kita kalau kita tahu rahasia. Haleluya. Sekarang kebanyakan orang Kristen ini masih dirinya yang kelihatan. Ya, reaksi-reaksinya kelihatan sekali. Ya, dia masih dikuasai oleh hidupnya yang lama. Kalau ada godaan dosa, dia pasti bilang kalah lagi, ya. Karena dia masih hidup dengan hidupnya yang lama. Ya. Yang kedua, saudara, hidup Yesus yang menjadi hidup kita saat ini adalah hidup yang sama sekali baru, yang tanpa masa lalu. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 16-17, perhatikan, ini hidup kita. Hidup Yesus adalah hidup kita saat ini. Hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada banyak orang Kristen baru mau berkenalan dengan, dia kenal Yesus tapi dia tidak melihat bahwa hidupnya saat ini adalah hidup Yesus. Bahwa hidup Yesus adalah hidupnya saat ini. Mari kita lihat 2 Korintus 5 16-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Mengapa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ciptaan baru. Oleh sebab itu, kalau kita melihat istri yang sudah bertobat jadi anak Tuhan, walaupun baru belum muncul hidup Kristusnya, maka penilaian kita bukan istri yang lama. Maksudnya bukan hidupnya yang lama. Kita juga melihat, para istri melihat suaminya, dia tidak melihat lagi ini suami yang dulu, bukan. Dia melihat ini ciptaan baru. Dia mulai menilai ini lain. Di dalam dia ada potensi Kristus. Berapa banyak suami istri yang saling mengutuki. Dasar, memang kamu dari keluargamu sudah model begini. Dulu ketika kami menikah, saudara, saya orang yang gagap sekali. Ngobrol itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Kalau keluarga istri saya datang ke rumah saya lebih baik masuk kamar. Kalau mereka 1 hari di rumah, saya 1 hari di kamar, nggak mau keluar. Ya, nahan semua. Karena kalau keluar nanti kelihatan gobloknya gitu. Itu pikiran saya. Sulit sekali saya untuk berkembang. Sampai ada kalanya kalau pergi ke pertemuan hamba Tuhan, males. Ya, kalau diajak ngobrol nggak ada. Apalagi juga saya berpikir saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya rendah sekali. Tuh, pikiran saya sudah pendeta. Saya belum melihat hidup saya yang sebenarnya. Saya belum melihat bahwa hidup saya ini saat ini adalah Kristus. Saya masih melihat James Semuanya, latar belakang keluarganya ini, sukunya ini, datang ke Jawa, ya, UU di Jawa, nggak ngerti apa-apa. Ya. Sulit sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, tapi saya mulai belajar, ini nggak benar nih cara hidup begini, nggak bisa berkembang. Kalau saudara tanya, waktu itu saya punya IQ, punya. Saya punya pemahaman firman yang luar biasa. Tapi itu nggak bisa dikembangkan. Itu hanya ada di dalam. Karena saya dikurung, saya dipenjarakan oleh perspektif, oleh pandangan saya terhadap hidup saya. Ini hidup James Semuanya yang pecundang.
Ini James Waya yang nggak punya apa-apa. Ini James Waya yang latar belakang sukunya, keluarganya jelek. Ya. Saya mengukur diri saya berdasarkan hidup saya yang lalu. Tapi Paulus berkata begini, mulai saat ini, kalau dulu aku begitu, sekarang aku nggak lagi mengukur dengan ukuran manusia. Haleluya. Dia mulai melihat orang dengan ukuran baru. Ukurannya apa? Yesus. Dia mulai melihat di balik orang itu yang masih tersembunyi, itu ada Kristus di sana. Orang yang baru ini yang sudah bertobat, sekarang hidupnya bukan dia lagi. Di sana ada hidupnya Yesus. Oleh sebab itu, Mother Teresa ketika ditanya, kenapa kamu mau peluk orang kusta? Kamu mau menyentuh? Kamu nggak dapat apa-apa. Dia bilang, no. Saya tidak melayani orang kusta. Saya tidak melakukan apa-apa bagi mereka. Loh, yang kau buat itu apa? Aku melihat Kristus di dalam mereka. Jadi yang kulayani, yang kucintai adalah Kristusnya. Dia nggak cinta pelayanan, bahkan saya nggak mencintai pelayanan itu. Siapa bilang saya cinta pelayanan? Yang saya cinta Kristusnya. Jadi ketika dia melayani Kristusnya. Dia bukan melayani pelayanannya. Ketika dia melayani orang-orang yang dia lihat itu Kristusnya. Bisa nangkap? Kenapa kita sering kecewa? Kita melayani orang. Yang kita layani orang, lalu kita berharap orang itu mengertilah sedikit. Kita berharap orang itu ya respect lah, menghargailah, ada timbal balik. Itulah yang membuat banyak anak Tuhan itu menjadi kecewa. Ketika dia berbuat baik, dia berbuat baik sama orangnya. Dan otomatis, saudara, upahnya, timbal baliknya harus dari orang itu. Dan kita tahu, tidak ada orang yang sempurna. Haleluya. Nggak ada orang yang, apalagi kita ukur dengan diri kita, harusnya dia, beda. Saya dengan istri saya saja beda. Maunya saya begini, tapi dia bukan saya. Nggak bisa saya pakai ukuran saya. Tipe manusia saja sudah beda. Kalau pasangan suami istri yang satu, saudara, yang satu kolerik sanguin, yang satu flegmatik yang tenang, itu memang saling melengkapi. Itu beda. Kamu harus cekatan seperti saya. Orang flegmatik nggak bisa seperti itu. Dia tetap tenang saja. Ada kalanya ada bom meledak saja, dia cuma larinya sedikit. Yang lain sudah lari kencang. Nggak bisa. Nggak bisa kita ukur orang dengan ukuran diri kita. Nggak bisa kita kecewa. Nah, oleh sebab itu ketika kita melayani, kita berbuat sesuatu, kita melihat bukan orang itu. Yang nggak akan pernah mengecewakan kita kalau kita melayani Kristus. Haleluya. Jadi ukurannya sekarang sudah beda. Kalau kita mau lakukan sesuatu yang baik, jangan pakai ukuran dia. Amit-amit. Orang nggak tahu balas budi. Tengi kelakuannya. Tapi kalau kita lihat, walaupun dia belum tumbuh, dia sudah anak Tuhan. Lambat tumbuhnya. Karena penyakit rohaninya kronis. Tapi di dalam orang itu sudah ada Kristus. Haleluya. Kenapa kita nggak banyak diberkati Tuhan? Karena kita pelayanan kita mengukur manusia. Ukur dulu. Nanti dulu. Dia bisa balas saya enggak? Oh, saya ingat. Dulu waktu saya berbuat baik sama dia balas dengan kecurangan. Oh no. Kali ini saya nggak akan tertipu. Karena kita ukur manusia. Kita ukur, kalau kita berbuat baik, kita lihat. Ini orang ini pantas nggak menerima orangnya. Maksudnya, saya dapat reward apa? Saya dapat penghargaan apa?
dari orang ini? Kalau saya buat, kira-kira saya bisa terkenal enggak? Kita akan kecewa. Kita nggak akan jadi berbuat baik kalau kita ukur manusia. Sekarang kita mau lihat saudara seiman kita dengan cara pandang yang baru. Ukurannya adalah Kristus. Katakan bersama, ukurannya adalah Kristus. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang, bahkan kalau kita berhadapan dengan orang yang sangat mengecewakan kita, ya, sangat, maka kita melihat begini, apa yang bisa saya bantu di orang ini supaya Kristus yang ada dalam dirinya bisa dipercaya. Haleluya. Supaya kelakuannya yang tengik itu bisa berubah. Kasihan nih orang. Amin. Kalau kita ukur dia terus, nggak ada harapan nih, nggak ada harapan. Mari kita lihat yang ketiga. Hidup kita yang baru itu adalah hidup yang dilahirkan dari benih dan DNA yang berbeda dengan hidup kita yang lama. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh benih DNA kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi hidup baru dalam kita itu udah beda asal usulnya dengan hidup kita yang sebelumnya. Beda. Asal usul hidup kita yang sebelumnya itu keturunan Adam yang banyak sekali kecenderungan dosanya, saudara. Banyak sekali kerapuhan. Tapi pada waktu kita dilahirkan kembali, kita lahir kembali oleh kebangkitan Kristus. Yesus bangkit, mengalahkan maut, lalu kemudian hidup kebangkitan, roh kebangkitan itulah yang dimasukkan dalam kita. Jadi sekarang ini di dalam diri kita bersemayam hidup dengan kualitas yang luar biasa, kualitas ilahi. Sifat DNA-nya itu, gennya itu, benihnya itu benih ilahi. Haleluya. Haleluya. Kalau kita nggak sadar ini, itu nggak bisa berkembang. Kalau kita lebih sadar diri kita yang lama, kita nggak sadar dengan hidup yang baru ini, kita akan terus terjebak dengan gaya hidup yang lama. Kita terus diboikot, kita akan terus dibelenggu. Ya. Mari lihat yang keempat. Hidup baru kita ini adalah hidup yang penuh pengharapan. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Hidup yang penuh pengharapan akan kemuliaan yang semakin hari semakin besar. Nggak langsung besar ya. Dalam Kolose, kita lihat dulu Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ada pengharapan akan kemuliaan. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ada kemuliaan datangnya dari roh. Nah, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh bahkan. Lalu kemudian roh yang sama itu dikatakan, ya, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Katakan bersama, diubah. Inilah yang harus kita ikuti prosesnya, proses berubah. Berapa waktu lalu kita sudah bahas, proses berubah ini adalah proses dimuridkan.
Banyak orang Kristen tiap minggu beribadah tapi tidak pernah dimuridkan. Ya. Kalau dimuridkan itu perlu komitmen, perlu niat yang kuat. Karena tiap hari alat yang memuridkan, yang Tuhan pakai memuridkan, misalnya dia seorang, ya tidak harus saya. Saudara bisa dimuridkan oleh teman saudara yang sudah lebih dari saudara. Ya. Nah, Tuhan pakai itu tiap hari harus dicek. Jadi kalau saya cek saudara, bagaimana ya ibadah tadi malam, apa yang sudah dilakukan, ini penting untuk perubahan. Sebab kalau dibiarkan, pasti yang sudah dicek saja, itu enggak semuanya dilakukan. Apalagi enggak dicek di Pak Ora Kewai. Ya, pasti sudah lupa khotbah-khotbah yang lalu, karena belum jadi perbuatan. Kenapa enggak jadi perbuatan? Enggak berubah, enggak jadi perbuatan. Karena enggak dimuridkan. Di Pak Ora Kewai. Kayak peternak ayam, ya. Ayam yang baru netas, ya dikasih makanan dia makan atau enggak kasih jagung karapnya, walaupun ditotol-totol enggak kemakan, ya pokoknya aku sudah kasih makan, enggak dicek. Ya. Pemuritan itu penting. Enggak akan ada perubahan tanpa pemuritan. Nah, ketika kita ngerti pemuritan itu bukan, oh itu tugas gembala, enggak. Orang yang dimuridkan tujuannya supaya memuridkan. Haleluya. Pemuritan itu adalah kita diajar oleh orang lain supaya mengajar orang lain. Sekali lagi, kita diajar oleh orang lain supaya mengajar orang lain. Nah, pada waktu kita melakukan proses ini, maka kita punya pengharapan akan kemuliaan. Maksudnya apa? Ketika kita melihat saudara kita kok belum berubah, kita tidak berharap dia. Kita berharap Kristus yang ada di dalam dia. Amin. Jadi kita selalu berkata, selama dia masih hidup, masih ada harapan. Orang bilang, hah? Berharap pada orang seperti itu? Kamu nggak tahu dia? Oh enggak, saya nggak berharap sama orang itu. Saya berharapnya pada Kristus yang ada di dalam dia. Haleluya. Haleluya. Aduh, anak saya bandelnya nggak bisa berubah. Jangan mengutuki anak. Kalau dia sudah pernah kenal Kristus, mulailah menaruh pengharapanmu kepada Kristus yang ada di dalam dia. Saya menuntun anak-anak saya bertobat sejak usia sebelum 10 tahun. Mereka semua berdua pada waktu itu sudah nangis-nangis di tempat tidur. Saya ceritain Yesus disalib, lalu saya tuntun. Yang satu tempat tidur, yang satu saya setel film The Passion of the Christ, penyaliban Yesus. Sementara nonton, saya dampingi, saya ceritain. Begini loh. Nah itu sebetulnya kamu ada dosa nggak? Pernah salah nggak? Salah. Nah tapi itu Tuhan Yesus yang naik ke sana, nanggung hukuman. Kamu mau terima Tuhan Yesus nggak? Sebelum 10 tahun. Jadi walaupun anak saya pernah teror, tapi saya tanya istri saya selalu berkata enggak. Dia sudah terima Yesus sejak belum 10 tahun. Yesus ada di dalam anak ini. Tidak mungkin Yesus melepaskan dia. Alkitab berkata, orang yang sudah diserahkan Bapa ke tangan Yesus itu tidak bakal hilang. Walaupun kuasa kegelapan berusaha merebut dia, tidak, saya nggak lihat anak saya, dirinya enggak. Pengharapan saya ada ke Kristus yang ada di dalam dia. Itu yang saya lihat, enggak. Saya pegang kuat itu, enggak bisa, ini enggak sembarangan. Enggak semudah itu iblis bisa mempermainkan anak saya, enggak mungkin. Walaupun saya lihat perjuangan peperangan yang luar biasa, iblis coba merebut menghancurkan hidupnya. Tapi iman saya selalu berkata, enggak, di dalam dia sudah ada Kristus. Saya tidak berharap dia menjadi baik dengan kekuatannya. Bahkan saya gak jengkel sama sekali.
Saya begitu mengasihi, saya tahu ini anak ini sedang direbut. Dan saya tidak berharap kekuatannya sendiri, saudara. Oleh sebab itu saya nggak terlalu banyak menyinggung dirinya. Kamu nih sontoloyo, kamu ini benar-benar pecundang. Enggak, saya nggak pernah maki-maki anak saya, nggak pernah. Sia-sia memaki-maki anak saya karena dia nggak bakal bisa. Yang bisa adalah Kristus di dalam dia. Kamu lihat enggak? Istri saya ketika mendampingi saya baru bertobat, aduh berat banget. Saya pendeta, dia bisnis. Ukurannya semua uang. Nggak bisa jalan bareng. Tapi saya selalu lihat. Begitu datang ke Weleri, membentur-benturkan kepala di tembok karena apa? Biasanya dia yang memberi uang. Punya banyak duit. Begitu dapat berkat pertama, dia merasa terhina sekali. Wah, kok aku sekarang kok hidupnya dari manusia, katanya. Nggak bisa, nggak sejalan cara berpikir. Tapi saya lihat di dalam dia ada Kristus. Biar Kristus yang akan mengubah dia sedikit demi sedikit dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hanya saya nggak pernah kemudian merendahkan, nggak pernah. Apapun keadaannya waktu itu, saya mungkin nggak tahu, tapi saya pergumulan. Untuk melepaskan dia dari bisnis itu susahnya bukan main. Pertimbangan itu duit finansial. Dengan sebelumnya belum bisa memberi dari hasil kerja sendiri, sekarang itu nggak mudah, saudara, mengorbankan itu untuk bisa melayani full. Nggak mudah melepaskan segalanya. Tapi saya terus melihat di dalam dia ada Kristus. Pengharapan kita bukan pada orangnya. Jadi kalau saya lihat dia, saya nggak lihat dirinya, saya lihat Kristus ada dalam dia. Hidupnya sekarang bukan dia lagi, tapi Kristus yang ada dalam dirinya. Itu yang saya korek terus. Selama ini perlakuan kita terhadap sesama itu sudah banyak keliru. Kita babak belur. Karena apa? Kita terus mengutak-atik orang itu, bukan Kristus yang ada di dalam. Ya. Yang kelima, saudara, hidup yang baru, yaitu hidup Kristus dalam kita, adalah hidup yang sudah duduk bersama Kristus di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dalam dimensi roh, secara fisik kita masih di sini, tapi secara roh kita itu sudah duduk bersama Kristus di surga. Coba kita baca Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 berkata demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita, lalu apa? Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Haleluya. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi tubuh kita, dimensi fisik kita itu masih di dunia. Tetapi kita ini ada manusia rohani. Nah, manusia rohani kita, kedudukannya itu, posisinya itu di sorga, sudah ada. Itu bicara otoritas. Oleh sebab itu, dalam Kolose 3 tadi, ayat yang pertama, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus duduk di sana, kita ditempatkan bersama di sana. Jadi kalau saya melihat seseorang, anak Tuhan, saya melihat dia itu berkedudukan di surga. Dia punya otoritas surgawi. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Yesus di sana, kita ada di dalam Yesus. Amin. Nah, karena kita ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam kita. Kita
Kitalah sekarang ini yang menjadi pelaksana dari Kristus di dunia ini. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Nanti kita akan belajar lebih dalam, akan belajar. Nah, banyak anak Tuhan itu melihat Yesus di sana, dia di sini. Dia manusia biasa. Bukan. Kita bukan lagi manusia biasa sebetulnya. Fisik kita manusia biasa. Tapi di dalam kita manusia luar biasa. Roh di dalam kita luar biasa. Manusia di dalam kita udah manusia ilahi. Bukan lagi manusia lahiriah. Haleluya. Mari kita hidup dalam kesadaran ini. Yang keenam, hidup yang ada dalam kita yaitu hidup Yesus adalah hidup yang lebih unggul dari jenis kehidupan yang lain. Tadi dalam Kolose pasal 3 kita udah baca ayat 1, lalu kemudian ayat 2 juga, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada 2 kali kata di atas, dalam bahasa asli itu memakai kata ano. Itu artinya apa? Ano itu artinya penuh, lengkap, unggul, di atas, katakan di atas. Kita mainnya itu domainnya di atas. Di atas itu berarti tidak selamanya hukum-hukum alam ya berlaku kepada kita, tidak selamanya. Sama seperti Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Kalau itu perlu, bisa terjadi. Itu melawan, mematahkan hukum alam, hukum gravitasi. Harusnya dia tenggelam, tapi nggak tenggelam. Hukum matematis juga bisa dikalahkan. Nggak ada itu, ya. 5 roti dikurangi 5 roti, 2 ekor ikan dikurangi 2 ekor ikan, sisanya berapa? 12 bakul. Itu matematika dipatahkan. Hidup yang ada di kita pada saat diperlukan, dia bisa bergerak di atas hukum alam. Amin. Makanya ketika kita menghadapi persoalan, kalau tujuan hidup kita, kalau kita sedang berjalan dalam agendanya Tuhan, hukum-hukum alam bisa nggak berlaku. Dunia berkata, sekarang situasinya beda. Hukum-hukum ekonomi sekarang ini sulit menghitung ke depan bagaimana. Tapi anak Tuhan yang hidup dalam agenda kerajaan Allah, hukum itu bisa dibalik. Haleluya. Orang bilang COVID membuat semuanya terpuruk. Orang kehilangan pekerjaan, omset menurun, penghasilan menurun. Tetapi Hansen, dia 2 kali lipat hari ini. Sampai dia geleng-geleng kepala, aneh ya. Sekarang 2 kali lipat penghasilan dibanding sebelum corona. Sampai dia berkata begini, aku sekarang merasa kok uang melulu. Kapan aku jadi signifikan? Kapan aku jadi berarti? Dia sekarang mulai berpikir, bukan lagi mengejar uang, tapi menjadi berarti bagi banyak orang. Aneh. Hukum-hukum ekonomi yang diberantakin oleh COVID nggak berlaku bagi anak-anak Tuhan tertentu. Haleluya. Karena apa? Ada hidup yang unggul. Kalau kita memiliki hidup yang unggul ini, kita nggak perlu takut. Dia bisa berjalan di atas hukum Allah. Bahasanya beda. Ada ayat berkata, orang yang lahir dari atas, yang datang dari atas, dia tidak berkata-kata cara dunia, tapi dia berkata-kata yang surgawi. Haleluya. Bahasanya beda. Dia bukan ngarang, bukan. Ada orang Kristen ngarang, tapi dia nggak tahu dasarnya. Hari ini kita tahu, kalau kita ngomong karena kita tahu dasarnya, itu bukan kita. Tapi hidup kita saat ini adalah Kristus. Amin. Itu hidup yang unggul. Coba katakan, aku memiliki hidup yang unggul. Manusia
manusia sekarang mencoba merekayasa, mengedit DNA, mengedit gen. Oleh sebab itu pemimpin-pemimpin dunia ketakutan. Mereka mencoba mengambil, memilih, mengedit ya dari gen manusia, DNA manusia yang paling sempurna, menyingkirkan yang jelek-jelek untuk kemudian dibangun manusia model baru yang bisa hidup 500 tahun tanpa potensi-potensi penyakit, bahkan bisa lebih. Saudara bisa bayangkan manusia nggak mati-mati. Sekarang saja penduduk dunia itu sudah begitu banyak. Kalau mereka akan bikin itu, ini kecerdasan manusia. Mereka coba edit, mereka ingin menemukan spesies baru manusia dengan mengedit DNA, gen manusia, dipilihi begitu rupa. Lalu kemudian mereka ingin ciptakan. Sekarang kan teknologi cloning kan, cuma itu kan masih dilarang untuk manusia. Karena itu sangat berbahaya. Nah saudara, kita nggak perlu di cloning cara begitu, nggak perlu diedit. Tuhan sudah edit kita sudah diberi hidup jenis baru, hidup ilahi. Saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Hidup dalam kita yang udah beda. Mau COVID, mau nggak COVID, andalkan hidup barumu, aktifkan, maksimalkan itu. Kita itu kecapean, kelelahan itu karena apa? Kita menghadapi hidup ini dengan cara hidup yang lama. Cuma caranya, hidupnya sudah nggak ada. Caranya saja yang masih kita tiru-tiru. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah. Katakan lagi, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Hidup dalam kita, roh dalam kita, hidupmu yang baru, hidup Kristus yang menjadi hidupmu saat ini, itu lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia. Lebih besar dari virus. Saya bukan berarti menganggap enteng, bukan. COVID-19 itu memang begitu jahatnya, tetapi kita punya kekuatan lebih dari itu. Haleluya. Roh di dalam kita lebih besar, jangan tertipu. Kenapa ayat ini muncul? Rupanya ada banyak anak Tuhan merasa kecil berhadapan dengan roh-roh yang dalam dunia ini. Apalagi ini? Ini masalah apa lagi? Krisis apa lagi? Hidup dalam kita lebih besar daripada yang ada dalam dunia. Yang ketujuh, hidup yang baru yang kita miliki yaitu hidup Yesus adalah hidup yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Katakan bersama, lebih dari pemenang. Mari lihat Roma pasal 8. Saya lupa Roma ayatnya, tapi yang saya mau baca bagian ini saja. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Wow, sepanjang hari bahaya maut terus. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi sudah ditetapkan dia harus mati ini orang, dia harus disembelih ini orang. Ya. Tetapi dikatakan dalam ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita lebih dari pemenang bukan oleh diri kita. Kita lebih dari pemenang karena yang bergerak adalah Dia yang mengasihi kita. Siapa Dia? Hidup Kristus yang menjadi hidup kita saat ini. Baru kita lebih dari orang-orang yang menang.
Oleh sebab itu kalau kita menang, kita nggak bisa bilang, wah, gua hebat. Enggak. Kita nggak bisa memuji-muji diri, dahsyat aku. Bukan kita, tetapi oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah ada yang sukar bagi Yesus? Apakah ada pergumulan yang Yesus tidak berdaya menanganinya? Apakah ada masalah yang bisa membuat Yesus KO? Enggak ada. Mari kita periksa diri kita. Sejauh mana kita sudah membiarkan hidup baru itu muncul dan action, beraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Orang kalau sudah mengalami masalah, udah mulai tertekan, sebentar lagi dia akan mulai meledak, marah-marah. Benar apa enggak? Benar? Masalah sudah begitu berat, mulai stres, entar lagi dia, kalau dibiarin terus, stres, depresi, entar lagi dia fisiknya mulai sakit-sakitan. Kenapa? Kita menghadapi hidup ini dengan diri kita yang lama. Kita nggak izinkan hidup baru itu bergerak. Yang kedelapan, hidup itu, hidup Kristus yang menjadi hidup kita, adalah hidup yang memampukan kita memancarkan sifat dan kekuatan Kristus. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. Kenapa wajib? Dia punya kemampuan. Coba katakan bersama, kamu punya potensi. Ulangi, kamu punya potensi Kristus. DNA Kristus sudah ada pada diri. Kemampuan Kristus, sifat Kristus sudah ditanam. Oleh sebab itu wajib. Kalau saudara diperintahkan seorang mengantar sesuatu jalan kaki, kalau jalan kaki setengah jam, tapi kalau naik motor 5 menit. Kalau dia pakai motor wajib 5 menit sampai. Amin. Dia sudah diberi fasilitas. Kalau dia nggak punya motor ya tetap setengah jam jalan kaki. Udah pakai motor ya 5 menit. Begitu juga kalau kita sudah hidup dalam Kristus, Yesus jadi hidup kita, maka wajib. Karena apa? Kita sudah diberi kemampuan. Amin. Kita nggak bisa bilang, saya nggak bisa loh. Siapa yang suruh kamu bisa? Bukan kamu. Yesus sudah di dalam kamu. Dialah yang akan membuat kamu hidup sama seperti dia. Amin. Kecuali kita mau bertahan dalam hidup kita yang lama. Coba lihat Yohanes 14 ayat 12. Ini lebih luar biasa, kita baca bersama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Bahkan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus pernah kerjakan dulu. Kenapa? Dulu Yesus masih secara fisik, tapi sekarang dia roh yang tinggal di dalam diri kita, sudah tidak dibatasi lagi. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Kurang besar apa pekerjaan Kristus di waktu lalu? Kurang itu sudah gede-gede banget. Sudah dahsyat-dahsyat banget. Tapi Tuhan Yesus masih menjanjikan bahwa kalau kita percaya, kalau kita hidupkan dia dalam diri kita, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah dia kerjakan. Amin. Proyek-proyek kita bisa lebih besar. Karena apa? Bukan kita sendiri lagi. Ketika kita bekerja, gerakan tangan Yesus ikut bekerja. Amin. Amin. Ketika kita duduk, kita bukan duduk sendiri, tapi Yesus duduk. Bahkan lebih tepatnya ketika Yesus berdiri menggerakkan kita, kita berdiri.
Ketika kita mau berbicara, kita sambungkan dulu dengan Yesus di dalam. Tuhan Yesus, aku mau bicara. Biarlah bukan hanya aku yang bicara, aku jadi speaker aja. Engkau yang berbicara. Haleluya. Para salesman misalnya, ketika dia jalankan marketing, dia coba memasarkan, dia jangan berangkat sendiri. Biarlah Yesus yang bawa dia. Jadi pada waktu dia bicara, dia diurapi oleh Tuhan. Kita sudah belajar itu, bahwa berbuat baik pun harus diurapi. Waktu Yesus berkeliling berbuat baik, Rasul berkata, ia diurapi. Dan dia keliling, dia berbuat baik, dia menyembuhkan. Hanya untuk berbuat baik saja harus diurapi. Yesus harus diurapi. Yesus harus diurapi. Kita pun kalau berbuat baik, kayaknya kita bisa pilih perbuatan baik yang paling enteng. Tapi Yesus, dia diurapi. Walaupun perbuatan baik itu kelihatan kecil, tapi kalau diurapi, ada dampaknya. Kalau diurapi, yang kita hadirkan bukan sekedar perbuatan baik, tapi ada Kristus yang hadir di sana. Ada efeknya. Ketika kita melepaskan perbuatan baik di tengah kota, kota ini akan mengalami kuasa perbuatan baik Kristus, bukan perbuatan baik kita. Itu bisa mengubahkan. Mengapa kalau kita berbuat baik kepada seorang, nggak mengubahkan orang itu? Karena diri kita tidak berdoa minta diurapi. Nah, itu berbuat baik. Apalagi bekerja harus diurapi. Ketika Tuhan memilih Bezaliel untuk bangun bangunan fisik, untuk bangun bangunan fisik, Kemah Suci, juga Bait Allah. Kalau kita baca dalam kitab Maliaki, saya tak mereka dipenuhi dengan Roh Allah hanya untuk mengerjakan bangunan fisik. Jadi diurapi itu bukan karena semua melayani di sini. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, kita perlu diurapi. Jadi ketika kita bekerja, itu kita semua sama seperti para pendeta, para hamba Tuhan. Mau khotbah dia berdoa, minta diurapi. Begitu juga ketika kita bekerja, kita minta Tuhan mengurapi kita. Oleh sebab itu, setiap sentuhan, setiap aktivitas kerja kita, itu bukan kita saja yang ada di situ, tapi sebenarnya Kristuslah yang sedang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan besar bagi kita. Ada di antara kita yang mungkin, pekerjaanku nggak berkembang, bisnisku nggak berkembang, karirku nggak berkembang. Mulai saat ini, hidupkanlah Kristus dalam hidupmu sehari-hari. Orang nggak perlu ukur ya, jangan ukur sekalian, jangan ukur dengan ukuran manusia. Jangan ukur dengan ukuran manusia. Ada yang mungkin merasa saya pendidikannya nggak nyampe. Tetap ada proyek besar yang Tuhan sediakan bagi. Haleluya. Saya modalnya nggak ada, percaya. Kalau hidup Yesus itu mulai beraksi, ya, modal hidup Yesus saja bisa. Tuhan bisa buka jalan. Dia bisa membawa kita pada pekerjaan-pekerjaan yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terakhir yang kita mau bahas, bagaimana caranya memberdayakan dan menyatakan kekuatan hidup Kristus dalam kita. Secara cepat kita lihat. Yang pertama, lupakan apa yang di belakang, berlari kejar kenyataan dari hidup Kristus Yesus yang ada di depan. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang
di hadapanku. Dan lupakan traumamu masa lalu, lupakan kegagalanmu di waktu lalu, lupakan ketidakberhasilan, ya. Lupakan semua. Sekarang ini baru. Kita tidak boleh mengganjal roda kehidupan baru kita dengan mengingat-ingat yang udah di belakang kita. Wah, nanti kalau saya ngalamin lagi kayak dulu bagaimana? Wah, nanti, aduh, ya saya sudah trauma itu. Saya gagal waktu itu, saya nggak berhasil. Malah saya dihina-hina. Aduh, sudah tidak perlu diingat-ingat. Sekarang kita mulai lembaran baru dengan hidup baru dalam Kristus. Ini tidak boleh terganjal. Ini harus berputar dengan lancar. Amin. Lupakan aja. Termasuk keberhasilanmu di masa lalu. Kalau itu keberhasilan dari dirimu sendiri, wah waktu itu aku punya pengalaman, aku berhasil. Jangan andalin pengalaman di masa lalu. Sekarang ini andalannya adalah hidup baru, hidup Yesus dalam dirimu. Amin. Hidup baru, potensi baru. Jangan saya pengalaman, bukan itu. Lupakan keberhasilanmu di masa lalu, lupakan kegagalan di masa lalu. Lihatlah dirimu yang sekarang. Sekarang ini Yesus dalamku sudah siap-siap untuk bergerak, untuk siap action. Sekarang ini dia sudah siap untuk membawa kita kepada hal-hal yang lebih besar di kemuliaan bagimu. Saya harap firman Tuhan pagi hari ini nggak berlalu sia-sia. Saudara-saudara yang masih ikut 4M ini akan terus dibahas, dipritili, kalau ada masalah disampaikan. Yang kedua, lihat sampah itu bukan tidak harus berarti itu kotoran. Ya, sesuatu yang disebut sampah bisa saja itu ukuran manusia, itu ukuran yang mulia, tetapi dibanding Kristus itu sampah. Mari lihat Filipi 3:7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, keuntungan ya, dulu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya apa? Wow, kenapa aku nggak tahu sejak dulu Kristus? Aku rugi, aku mengalami kerugian. Nah, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku dan hidupku, haleluya, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya, ini kurang lengkap, supaya aku bisa memperoleh Kristus. Haleluya. Hidup Yesus, ada yang harus kita lepaskan. Walaupun itu, ini sebenarnya lumayan hasilnya. Apalagi hal-hal yang gak ada gunanya dalam hidup saudara, kok dipertahan-tahanin? Yesus harus diberi ruang gerak yang seluas-luasnya. Tidak boleh dipersempit dengan sampah-sampah. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah hidup saya kepingin berkembang, ingin maju. Tapi Yesus tidak menemukan ruang gerak dalam diri saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak sampah, terlalu banyak hal-hal yang saudara pertahankan. Dan alasan saudara ini menguntungkan, ini lumayan. Tapi kalau itu bukan Kristus, lepaskan, itu cuma sampah. Apa saja, termasuk pelayanan kami hamba Tuhan. Saya harus hati-hati. Saya harus lihat, yang saya kerjakan ini pelayanan Kristus, Yesus yang menggerakkan atau saya? Kalau saya yang menggerakkan, saya sedang mempersempit gerakan Yesus. Berarti pelayanan ini saya harus hentikan. Walaupun kelihatannya membuat saya populer, menguntungkan. Tapi kalau Kristus tidak gerakan, saya harus menghentikannya. Itu pelayanan, tapi sampah. Semua yang bukan Kristus, itu sampah. Haleluya. Walaupun bangga. Saya bisa bayangkan, sekian jadwal yang selama ini, wah, itu mengangkat saya, kami suami istri.
Bahkan ada yang sudah memaksa September sudah harus datang. Sudah di schedule, ada schedule. Diagendakan ulang, tapi saya belum bisa. Mungkin lihat situasi. Kaki saya sudah kepingin kemana-mana. Diri saya sudah ingin. Tapi kalau bukan Yesus, aktivitas saya aktivitas sampah. Bagaimana Tuhan bisa memberi peluang kepada kita kalau kita menyia-nyiakan kesempatan peluang untuk kita bisa melakukan yang berarti dengan melakukan sampah, mengotori hidup kita. Bagaimana Tuhan bisa tolong kita? Kita terlalu asik dengan hal-hal yang sampah. Kalau kita ingin melihat Yesus action, Yesus mendemonstrasikan hidupnya melalui kita, Yesus menyatakan dirinya, kita harus mau melepaskan sampah-sampah dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, sampah di sini bukan berarti dosa. Bisa saja suatu itu menguntungkan mulia, tetapi karena itu bukan Kristus, itu sampah. Pastikan kita selalu terkoneksi dengan Kristus sehingga apa yang kita buat itu Yesus yang buat. Amin. Yesus yang kerjakan. Itu tidak akan menghasilkan sampah. Kita tahu artinya sampah, saudara? Sampah kalau disimpan-simpan bisa timbul penyakit. Betul banget. Kalau saudara melakukan segala sesuatu bukan Yesus yang melakukan, itu akan pasti menimbulkan masalah. Dia pasti gerogoti bidang-bidang kehidupan saudara yang lain. Dan kalau hidup saudara sudah nggak seimbang, itu akan menimbulkan penyakit. Itu bisa berarti penyakit fisik, bisa penyakit sosial, bisa penyakit pernikahan, bisa penyakit macam-macam. Rohani, timbul penyakit. Karena apa? Sampah itu nggak baik kalau disimpan-simpan, dipertahankan. Haleluya. Kita harus singkirkan sampah. Kalau enggak, kita yang akan kesakitan sendiri. Virus-virus, banyak virus di sampah-sampah itu. Banyak kuman-kuman. Tahu-tahu hidup sudah keracunan. Mulai hari ini kita harus periksa. Kita harus sejalan dengan Kristus. Harus periksa diri kita. Kita sinkron enggak dengan Yesus? Haleluya. Ketika saya bergerak, Yesus bergerak enggak? Kita pasti menemukan rahasia itu. Kita pasti akan tahu dengan sendiri ketika kita bergerak bersama Kristus. Kita tahu salah satu cara mencek apakah kita gerak dengan Yesus adalah ketika kita melakukan, kita menjadi lelah, menjadi muring-muring, stres, atau terus sejahtera. Makanya kan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa dipanggil? Berarti mereka enggak dengan Yesus. Makanya Yesus bilang sini. Amin. Amin. Jadi caranya check up. Aduh. Kami berdua di rumah, saudara. Sebesar itu. Ada kalanya saya yang ngepel, ada kalanya Ibu Gembala yang ngepel. Saya tahu kalau dia sudah mulai berlebih, aduh, itu auranya, atmosfernya mulai berubah. Dan itu berarti saya harus menenangkan diri saya. Tidak boleh menyauri dia. Maksudnya kalau dia sudah mulai cucu, ya, kecuali berlebihan, saya bilang eman-eman, atmosfernya mulai rusak. Ini saya kasih tahu ke anak-anak muda. Kalau datang Sabtu itu jangan suruh oma keluar bukain pintu. Dia pasti ngomel. Saya juga nggak mau lewat belakang. Apalagi punggungnya kan naik turun itu nggak mudah. Jadi jangan tunggu. Oma kamu udah di depan. Langsung ke belakang buka. Haleluya. Ya kan naik turun ini, aduh. Seharian udah kerja, apalagi hari Sabtu masakin kamu. Untuk makan hari Minggu. Itu capeknya luar biasa. Jangan dikongkon-kongkon keluar. Ya. Kalau sudah tanya,
Oh, berarti Bapak Gembala belum melakukan. Paulus saja berkata, bukan berarti aku sudah menangkap, tapi aku berusaha. Haleluya. Kita itu sebenarnya sama-sama lagi mau bertumbuh. Amin. Nah, coba. Yang ketiga, harus dicari. Katakan bersama, dicari. Harus ditemukan, harus dibuka. Kenapa, saudara? Tadi Kolose 3 ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari di mana Kristus itu yang adalah hidup kita, duduk sebelah kanan Allah. Kenapa? Ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Allah. Hidupmu itu tersembunyi bersama Kristus. Karena tersembunyi, kita harus ada kemauan. Saya mau tahu Yesus itu kayak gimana, sebab dia adalah hidup saya. Saya harus kenal dia lebih dalam, dan saya harus aktifasi hidupnya dalam saya, harus berdayakan. Saya mesti cari tahu, harus ada kehausan. Makanya tiap hari kalau dikasih firman, saya haus. Haleluya. Jangan bilang, wah tiap hari kok firman, siapa yang mau? Saya juga mumet kalau mengerjakan sendiri. Baru saja pergi urus anak saya mau melamar, cepet-cepet pulang, sampai saya nabrak gerbang tol, bayar. Untung anak Tuhan yang urus, harusnya sekian. Palangnya itu, karena apa? Lagi ngobrol, tolong kirim ke jemaat bahwa malam ini tidak ada 4M. Ulangi, baru ngomong begitu, saya nggak lihat depan, saya sudah nabrak. Itu nggak semudah itu. Yang saya pikir saya gampang, saya asal tulis. Enggak. Kalau nggak punya waktu nggak bisa tulis. Saya kayak dikejar-kejar. Tapi saya sudah berdoa, Tuhan, saya harus paksakan enggak? Kalau saya nggak bisa betul, kalau ada pekerjaan lain saya sudah berdoa, saya abaikan. Jadi nggak semudah itu. Saya pikir gampang. Habis susun materi, buru-buru, ini sudah jam 6, ini harus recording, harus bikin untuk dikirim. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak menghargai, saudara sedang tidak menghargai hidup saudara sendiri. Karena itu sedang mengungkapkan kepada kita hidup Kristus. Saya tanya kepada banyak hamba Tuhan, siapkan khotbah hari Minggu seperti ini saja. Mereka berdoa 1 minggu. Tapi saya tiap hari bikin khotbah, bikin artikel. Saya mungkin bikin, jangankan artikelnya, cari lagunya saja mau dicantumkan. Itu bisa mumet, ini lagu apa yang cocok. Begitu recording, lagunya lain lagi. Oleh sebab itu, kalau sudah nggak punya kehausan, nggak ada pewahyuan, garing, bosen ngikuti itu, garing. Makanya saya selanjutkan, kalau dengar berdoalah sungguh-sungguh, mintalah pewahyuan, supaya nangkap sesuatu. Supaya nangkap rohnya, bukan cuma nangkap khotbah, tapi dapat remanya, supaya kita tumbuh. Hari-hari ini kita nggak cukup hanya makan di hari Minggu seperti ini. Setiap hari kita perlu kasih makan rohani kita. Haleluya, haleluya. Yang berikut, saudara. Yang keempat, ubah orientasi berpikir kita. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran kita harus diberesin, saudara. Tadi saya sudah singgung di awal. Karena apa? Hidup kita yang lama udah mati, tapi rekamannya masih ada di otak kita. Makanya yang harus dibersihkan itu otak kita. Terutama yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi sebelum sudah terima firman dan menjadi tertanam di hatimu, yang harus lebih dilakukan adalah membuang sampah-sampah, membuang kotoran-kotoran yang ada di pikiranmu. Itu pikiran-pikiran yang persepsinya salah. Itu harus dibuang. Harus pemberesan pola berpikir, harus ada kemauan. Aduh, saya kok selalu tersandung dengan cara berpikir saya kok selalu terganjal dengan persepsi saya yang sebenarnya tidak benar. Ini bukan realita kehidupan.
Tetapi ini tentang cara pandangmu tentang kehidupan. Saudara nggak bisa berkata, tapi kenyataannya, tapi benar kan, tapi realitanya kan. Bukan soal realita, tetapi cara pandangmu terhadap realita itulah yang akan membuat engkau bisa berjalan lancar atau tersandung. Haleluya. Realita memang COVID. Tapi cara pandang kita terhadap COVID beda dengan cara pandang dunia. Realitanya, kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi, cara pandang kita harus berbeda. Amin. Cara kita memandang, seperti tadi. Wah, kalau dilihat suami saya ini mengecewakan. Tapi kalau kita mulai melihat, suamiku ini adalah ladang pelayananku. Talenta, karunia, pengurapan dari Tuhan. Ya, saya sebagai penolong bisa membantu dia berubah. Haleluya. Begitu juga sebaliknya. Wah, istriku ini nyolotnya bukan main. Untung saya bisa mengendalikan diri sehingga Pancasila nggak double-double di dia. Maksudnya nggak ada tamparan. Mulai hari ini cara pandangnya beda. Men, harus dibersihkan. Yang pola berpikir, cara berpikir yang menjadi ganjelan perjalanan hidup baru kita ini harus dibersihkan, dibuang begitu banyak. Saking banyaknya tulisan Yakobus ini, dia tidak merinci. Karena apa? Tiap orang itu beda-beda. Haleluya. Pokoknya banyak. Nah, itu nggak bisa keluar satu persatu. Nggak bisa keluar sekaligus, nggak bisa. Waktu kita mulai proses membersihkan semua yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar, itu menemukannya juga ada proses. Ya, ada kalanya saudara nggak sadar itu pikiran nggak benar. Kalau nggak diterangi firman, apalagi nggak mau diterima firman, malah saudara beranggapan ini benar. Itulah saya. Itu apalagi kalau saudara sama sekali nggak mau membersihkan. Firman Tuhan nggak ada area dalam hidup saudara. Dikasih banyak firman sekalipun nggak bisa masuk. Karena apa? Sudah kakean di dalam. Harus dibuang. Haleluya. Saya bilang amin. Harus dibersihkan. Cara berpikir kita harus diubah. Kalau kita dapat firman, jangan biarkan berlalu begitu saja. Kita dengar firman hari ini, kita buka lagi di rumah. Kita renungkan lagi. Bahkan kita berdoa lebih lagi, Tuhan, saya mau dapat lebih banyak lagi. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi biasanya dalam perenungan, Tuhan bisa bicara lebih banyak lagi. Oleh sebab itu, ketika saya katakan, bentuklah komunitas kompak untuk saling share. Karena apa? Pada waktu kita saling share, kekayaan firman muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Kalau saya minta saudara share, saudara bersaksi, saudara ceritakan, saya turut diberkati. Wow, ini orang mengalami kebenaran firman dalam situasi berbeda. Saya dapat pewahyuan baru. Karena ketika komunitas bicara firman, satu berbicara firman, satu share berkat firman, kekayaan firman itu menjadi lebih berlimpah ketimbang waktu saya khotbah. Oleh sebab itu perlu share. Jadi bukan, wah Bapak Gembala kok meneng-meneng share. Padahal ketika kita share, itu keluar. Oleh sebab itu saling. Amin. Haleluya. Lalu akhirnya saya berpikir, kayaknya mereka juga nggak makan sih. Mungkin cara mereka menyikapi firman, makanya nggak ada sharing. Kalau nggak bisa, pakai suara. Ya. Yang berikut sudah. Cara berpikir kita itu harus diinstal ulang. Kalau udah dikeluarin, dibuang, maka Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan pada Allah yang sempurna. Mulai dimasukin. Bersihkan dulu, baru diinstal ulang, diprogram ulang. Amin. Mulai diisi ulang. Filipi 2 ayat 5, mari kita baca bersama 2-3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus.
Kalau benteng pikiran lama sudah bisa dirobohkan, ini baru bisa masuk. Tapi kalau kita masih bertahan, enggak, saya nggak mau berubah. Saya orangnya sudah seperti ini. Nggak bisa. Tuhan pun nggak bisa rubah, saudara. Apalagi cuma pendeta jin semuanya. Kita harus mau, saya mesti robohkan ini. Benteng-benteng dalam pikiran saya nggak benar ini, harus roboh. Harus diganti dengan pikiran baru. Harus diinstal ulang. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudara mau ikut yang mana? Saudara mau hidup cara apa? Mau cara roh, cara Kristus, atau cara dirimu? Itu tergantung dari pikiran. Saudara nggak bisa berjalan sejauh pikiran saudara, yang lebih jauh dari pikiran saudara. Saudara nggak bisa melebarkan hidupmu lebih luas daripada pikiran saudara. Saudara mau menginginkan sesuatu yang luas, tapi pikiran saudara masih pakai pikiran yang lama, pikiranmu akan menjegal, akan membatasi langkah. Saudara akan terkurung dalam tembok berpikir. Makanya 2 Korintus pasal 5 berkata, Paulus harus merobohkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang dibangun oleh siasat manusia, dihancurkan, dirobohkan, dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya. Kalau benteng cara berpikirmu enggak dihancurkan, diganti dengan Kristus, ditaklukkan ke Kristus, hidupmu enggak akan berubah. Silakan kita coba. Ya. Yang kelima, kita harus selalu hidup dalam kebersamaan dan keintiman dengan Kristus. Kolose 3:4 berkata, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Katakan bersama dengan Kristus. Di luar Kristus kita tidak bisa apa-apa. Jadi kalau kita ingin kehidupan Kristus itu bisa segera muncul, bisa segera eksen, jangan lepas keintimanmu dengan Tuhan. Terus berserah, nanti kita akan lihat hasilnya akan luar biasa. Ya. Kita harus melekat dengan Kristus setiap hari. Mulai dari sekarang ini, kamu berkata, Tuhan, apapun aktivitasku, aktivitas harus berasal darimu. Oleh sebab itu jangan tinggalkan aku. Aku mau dengan Engkau. Makanya saya sudah melatih saudara. Saya sudah sering kali mengingatkan, jagalah kesadaran akan kehadiran Kristus setiap saat. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus lebih sadar Yesus yang ada di situ ketimbang temanmu yang berapa meter daripadamu. Sebab Yesus itu terlalu dekat, dia ada dalam dirimu. Kita harus sadar dia hadir. Sehingga ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau ada sesuatu yang mau salah, Yesus dalam kita segera bereaksi, jangan. Dan semua tertuntun, semua terkendali oleh Dia. Haleluya. Yang terakhir, praktekkan perintah baru. 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Amin. Kita nggak lihat Allah. Allah itu kayak gimana sih? Tapi jika kita saling mengasihi, malah kita akan mengalami Allah itu real. Kita akan mengalami, wow, saya merasakan Dia ada di dalam saya. Lalu firman Tuhan berkata, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Praktek kasih tidak akan sempurna kalau Allah tidak ada di dalam kita. Tapi ketika Allah ada di dalam kita, praktek kasih sempurna. Apakah praktek kasih yang sempurna itu? Praktek kasih Allah yang tanpa pamrih. Praktek kasih yang tanpa timbal balik. Amin. Praktek kasih yang tidak berharap balasan. Itulah kasih yang sempurna. Kenapa? Kasih yang sempurna tidak merasa membutuhkan apa-apa lagi. Tuhan kasihnya sempurna. Kenapa? Dia nggak butuh apa-apa. Ketika dia berbuat sesuatu, itu karena kasih semata-mata. Nah, kalau kita praktek saling mengasihi, Allah itu, kehidupan Kristus akan bergerak lebih kuat. Ternyata kasih itu seperti saluran. Kasih itu, kalau kita lakukan apapun, saudara di toko, melayani orang dengan kasih Kristus. Ketika saudara berbuat baik dengan kasih Kristus, maka hidup Kristus akan lebih nyata dalam hidup kita. Saya mengundang Yud untuk maju ke depan. Kita mau menyanyikan